Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Intan di Belajar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bab karya ilmiah. Sudah siap belum? Kalau sudah, mari kita langsung ke slide selanjutnya. Kalian yang sudah tahu belum apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah teks yang berisi pemikiran yang berdasarkan teori dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa Ibu garis bawahi kata karya ilmiah, pemikiran berdasarkan teori dan metodologi dan dipertanggungjawabkan? Karena Ibu akan bahas dari contohnya dulu ya. Yang pertama ada makalah, skripsi, tesis, dan artikel. Kalau kalian perhatikan makalah, yang kalian tahu saja yang paling dekat sama kalian, itu kan pasti ada landasan teori tinjauan pustaka. Nah, makalah itu adalah salah satu karya ilmiah yang kalian susun dengan teori-teori yang kalian temukan nih biasanya di internet. Kalian biasanya copy paste kan kalau disuruh buat makalah, apalagi isinya. Nah, itu sudah benar, kalian sudah berlandaskan teori, tapi di SMA ini kalian harus sudah mulai belajar bagaimana mengambil hasil orang lain dengan cara yang baik. Maksudnya mengutip perkataan orang lain atau teori yang kalian temukan di internet. Masih bingung? Masih bingung? Nanti kita belajar terus-menerus ya. Nanti kita susun bareng-bareng bagaimana membuat karya ilmiah tersebut, strukturnya, kebahasaannya, metodenya, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kalian tahu, Ibu jelaskan lagi, karya ilmiah adalah teks yang berisi pemikiran yang berlandaskan teori dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan karya ilmiah yang nanti kalian buat. Nah, eh berbicara tentang karya ilmiah, di bab sebelumnya kan kita sudah belajar tentang proposal. Proposal itu adalah rencana kegiatannya atau rencana penelitian awalnya. Terus dilaksanakan dan hasilnya dibuatlah karya ilmiah. Jadi antara proposal dan juga karya ilmiah itu masih satu jalan yang sama gitu. Kayak dari sini dari Gentong, Kadipaten, Ciawi gitulah masih sejalan gitu ya. Itu ya. Next kita ke slide selanjutnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa unsur-unsur mungkin ya yang ada dalam karya ilmiah. Coba kalian perhatikan di slide itu ada rainbow atau pelangi. Nah, kita mulai dari warna yang paling atas yaitu warna merah yang isinya fakta. Jadi dalam karya ilmiah itu ada fakta. Karya ilmiah dibangun dari sebuah fakta yang dipaparkan. Contohnya, kita ambil judul salah satu karya ilmiah, jam virus corona. Dampak virus corona bagi masyarakat Indonesia. Ada faktanya, ada tentang virus corona itu benar-benar terjadi kan, bukan hayalan, bukan film, ataupun bukan sesuatu yang tidak nyata atau imajinasi. Jadi harus ada fakta yang dipaparkan atau dijelaskan dalam karya ilmiah. Yang kedua, kita lihat yang garis warna kuning di bawah merah itu alur pemikirannya teratur. Karya ilmiah disusun dengan alur pemikiran teratur sesuai struktur karya ilmiah. Kebayang dong kalian kalau misalnya karya ilmiah itu tidak punya struktur. Jadi kalian pasti bingung mau ngerjain apa dulu. Terus orang yang baca pun gak paham kalau tidak ada strukturnya. Struktur yang ada dalam karya ilmiah maupun teks-teks lainnya itu uh, manfaatnya adalah membuat keteraturan dan lebih memudahkan orang lain untuk membaca teks tersebut atau karya ilmiah tersebut. Jadi kalau acak-acakan kalian bingung kok kesini dulu, kayak misalkan kalian cerita nih ke temen jatuh, kalian cerita dari tiba-tiba langsung gini, hey kalian tadi ketemu tukang bakso terus jatuh deh, kan gak jelas ya, kan harusnya diceritain dari awal, dirunut dari awal
begitu pula karya ilmiah. Kalau kalian perhatikan di proposal itu, kita belajar dari latar belakang dulu. Ada latar belakang, pasti ada latar belakangnya nih. Awalnya gimana nih? Ya, tadi tuh aku mau pergi ke warung, mau beli permen misalnya. Nah, tiba-tiba aku kan bawa motor nih. Nah, baru masuk ke situ sampai akhirnya kamu jatuh dan kamu menjelaskan keadaan kamu saat ini. Nah, itu alur pemikiran yang teratur. Ya, jadi nggak acak-acakan. Coba sekarang lihat yang biru. Karya ilmiah itu harus umum. Sifatnya harus umum, artinya objektif, bukan subjektif. Kalau kalian masih bingung apa sih Bu objektif, apa sih subjektif? Objektif itu pandangan yang melihat dari segala aspek. Misalnya nih, kalian uh, ada corona nih. Kalian tuh berpikirnya objektif tuh ada baiknya juga ya, kayaknya corona misalnya yang tadinya sibuk bekerja di luar, jadi bisa quality time sama keluarga, meskipun ya tetap bekerja tapi di rumah alias work from home gitu ya, atau kerja di rumah, kan itu ada hikmahnya, itu dilihat dari sisi objektif. Tapi kalau kalian bilang dari sisi subjektif, corona itu sangat merugikan gitu kan ya. Misalnya aku nggak sekolah, terus juga aku jadi bingung sama pelajaran gitu kan. Padahal biasanya kalian itu lebih banyak yang sering mengeluh perkara bangun pagi. Bangun pagi males banget itu mau ke sekolah. Nah, kalian lupa sama hal-hal seperti itu. Nah, karya ilmiah pun harus umum, artinya apa yang kalian tulis dalam karya ilmiah itu harus umum. Jadi kalian harus lihat dari berbagai sisi, nggak cuma satu sisi aja gitu. Kalau kalian merasa bahwa virus corona itu jelek banget, udah aja jelek banget. Ya itu kalian subjektif, nggak umum gitu. Tapi kalau kalian lihat dampak positif dan negatifnya, itu berarti kalian objektif. Selanjutnya yang terakhir tuh yang warna ungu atau violet ya, atau lilac. Lilac kalau yang sekarang lagi happening. Nah, gagasan di dalam karya ilmiah itu harus ada gagasan. Artinya ada pendapat penulisnya dan ada pendapat dari orang lain. Yang tadi disebut dengan teori-teori itu adalah gagasan-gagasan yang disampaikan penulis dalam karya ilmiah atau kalian dan juga orang lain. Misalnya nih, kata Ibu Intan, corona itu banyak manfaatnya bagi individu. Itu kan gagasan yang Ibu kasih tahu menurut Ibu. Nah, dalam kodama juga kalian harus punya gagasan yang merupakan bisa jadi kesimpulan dari pendapat-pendapat orang lain. Misalnya kalau kata Bu Intan itu menguntungkan, tapi kata orang lain nggak menguntungkan. Oh, berarti si coronavirus ini atau virus corona itu punya dampak positif dan negatif bagi manusia. Itu salah satu gagasan yang harus kalian buat nanti di karya ilmiah. Nanti lebih lengkapnya Ibu akan berikan contoh karya ilmiah dan juga kalian bisa mengidentifikasi dari karya ilmiah tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan atau Ibu akan menjelaskan bahwa karya ilmiah itu dapat berupa apa saja sih, Bu? Yang pertama bisa jurnal, buku, makalah, deskripsi, dan lain-lain. Nanti Ibu berikan contoh jurnal seperti apa, nanti Ibu kirim melalui Google Classroom. Lalu juga buku ya, tapi kalau buku kalian kan sering lihat ya, buku, tapi bukan buku novel. Karena sifatnya ini ilmiah, berarti kan tadi ada faktanya, berarti bukan hal-hal seperti novel yang tidak ada faktanya, yang lebih banyak imajinasi atau rekaan dalam bukunya. Jadi buku yang ada di sini itu adalah buku ilmiah atau buku yang misalnya nih kalian kalau baca buku misalnya cara mengurangi stres,
itu biasanya banyak teori-teori dari orang lain. Nah, itu ilmiah karena ada faktanya, bukan misalnya cara eh atau buku rindu. Itu bukan ilmiah, tapi itu non fiksi, itu fiksi atau imajinatif ya. Nah, lalu ada makalah itu yang biasa kalian buat. Lalu juga ada skripsi nanti nih buat kalian yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian akan bertemu dengan si skripsi ini. Seperti apa? Skripsi itu apa, Bu? Skripsi itu adalah karya ilmiah yang merupakan syarat lulusnya seorang mahasiswa. Jadi, Ibu pun sama ketika mau lulus dari universitas, Ibu harus membuat penelitian dari proposalnya dulu sampai karya ilmiahnya dan harus dipertanggungjawabkan dengan sidang dan tanya jawab dengan dosen. Gitu. Kalau tidak dalam kondisi seperti ini sih biasanya gue akan meminta kalian untuk presentasi, jadi membuat karya ilmiah terus kalian presentasi. Tapi kalau misalnya karena kondisinya lagi kayak gini, tidak mungkin memungkinkan presentasi, mungkin akan membuat karya ilmiahnya saja. Itu. Lalu karya ilmiah harus dipublikasikan melalui seminar, lokakarya, konferensi, dan lain-lain. Nah, Ibu kalau nggak dipublikasikan gimana? Untuk anak-anak seperti kalian, sebenarnya jarang sekali yang karya ilmiahnya itu diangkat menjadi atau dipublikasikan melalui seminar dan lain-lain. Tapi uh, sedikit pengalaman dari Ibu, jadi Ibu pernah membuat karya ilmiah dan Ibu pernah mempublikasikannya di seminar di hadapan banyaknya mahasiswa S2. Jadi di seminar tersebut, ibu ternyata pesertanya itu bukan hanya ibu yang paling muda, tapi ada anak SMA juga yang muda. Yang paling muda ternyata ada anak SMA yang ikut bersama gurunya membuat karya ilmiah dan diseminarkan di universitas tersebut. Kalau ibu sebut universitasnya STKIP Siliwangi. Nah, tapi jarang sekali sih ada yang namanya seminar yang mau mengajak anak-anak SMA atau menerima anak-anak SMA untuk mempublikasikan karya ilmiahnya, kecuali kalau dalam lomba-lomba. Seperti kemarin kan ada dari Kementerian Agama ada lomba tentang karya ilmiah, ataupun misalnya kalian anak IPA atau anak IPS presentasi di lomba ekonomi dan lain sebagainya, biasanya khusus lomba anak-anak SMA gitu. Tapi tak jarang seperti yang Ibu tadi ceritakan ada anak SMA yang akhirnya seminar di hadapan mahasiswa S2 gitu. Dan Ibu bangga sekali ketika melihat anak itu presentasi walaupun beda ruangan, jadi Ibu cuma lihat sekilas aja. Nah, itu bisa jadi motivasi buat kalian gitu. Bagi kalian yang SNMPTN, kalau kalian ikut lomba, khususnya dapat sertifikat menjadi pemakalah atau pembicara dari karya ilmiah yang kalian buat, tentunya itu akan menjadi nilai plus kalian untuk masuk ke perguruan tinggi jalur SNMPTN. Nah, kalau lokakarya apa Bu sama seminar bedanya? Kalau seminar itu eh satu audiens itu banyak, satu pembicara itu banyak audiensnya. Jadi misalnya Ibu menjadi pembicara dalam seminar dan seminar itu dilaksanakan dalam satu gedung yang besar gitu kan, dan dalam satu waktu. Kalau lokakarya itu biasanya berhari-hari. Jadi misalnya Ibu buat karya ilmiah tentang cara menulis puisi. Nah, Ibu tuh menemukan metode baru tentang cara menulis puisi yang efektif. Dan akhirnya Ibu mempublikasikannya dalam bentuk lokakarya. Jadi Ibu memberikan pelatihan-pelatihan bagi peserta atau itu misalnya siswa atau guru dalam membuat puisi dan itu berhari-hari biasanya. Dan terakhir konferensi. Konferensi itu seperti bedanya dengan seminar itu konferensi itu lebih terbatas. Dan biasanya pesertanya juga merupakan pilihan-pilihan. Misalnya
Kalau kalian belajar sejarah kan ada konferensi meja bundar tuh. Kalau konferensi meja bundar kan gak dihadiri oleh orang-orang banyak gitu kan, dari perwakilan tiap daerah gitu kan. Itulah contoh konferensi, misalnya kalau di Bandung atau di Indonesia khususnya ada konferensi Asia Afrika, itu perwakilan-perwakilan dari negara Asia Afrika. Tuh, next slide. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis karya ilmiah. Ini merupakan slide terakhir di video bagian pertama dari karya ilmiah ini. Kalian bisa lihat di slide ini, maaf ada yang kepotong sedikit, tapi kelihatan sebagian lah ya. Ini slide paling panjang penjelasannya, karena Ibu akan menjelaskan 3 jenis karya ilmiah. Tapi bisa jadi cepat juga sih kalau kalian bisa memahaminya dengan cepat. Ada 3 jenis karya ilmiah. Yang pertama itu adalah populer. Populer ini Ibu langsung di dalam slide itu ciri-cirinya ya. Jadi bentuknya mana suka dan ringkas. Atau langsung contohnya deh. Contohnya itu artikel. Artikel kalian kalau lihat atau baca koran atau uh, media digital, ya kan ada suka ada yang kasih artikel-artikel misalnya cara menangani stres, cara uh, menjadikan dia jatuh cinta misalnya, ya itu kan namanya termasuk artikel. Tapi harus ada teorinya juga ya, jangan cuman kita ngomongin doang menurut pendapat kita, itu kan tidak ilmiah gitu. Atau menurut perkataan orang lain itu boleh. Bentuknya mana suka dan ringkas. Biasanya artikel ini tidak lebih dari 1 halaman. Kalau di koran, biasanya cuma sekitar tidak lebih dari 1.000 kata. Itu artikel populer ya, karya ilmiah populer. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer, jadi nggak nggak formal, nggak baku. Bisa aja nih ngomongin ghosting atau kalian tahu ghosting kan? Ghosting itu kan seperti dalam arti bahasa Inggris ya, ghosting. Ghosting itu adalah perilaku yang tiba-tiba sering menghilang gitu. Kayak misalnya kalian itu dideketin cowok nih, buat cewek ya, dideketin cowok, terus cowoknya ini eh deketin kamu, terus tiba-tiba udah nyaman, tiba-tiba dia hilang, itu namanya ghosting. Kalian bisa angkat eh tema ghosting ini menjadi sebuah artikel atau jenis karya ilmiah populer, dan bahasanya tuh nggak harus ghosting adalah bla bla bla, enggak. Kalian tahu nggak apa itu ghosting? Siapa yang pernah ditinggalin ketika udah sayang tapi kok malah ditinggalin? Nah, itu bisa kalian pakai bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, yang namanya populer berarti kan harus lebih santai gitu kan ketika penulisannya, atau ketika orang membacanya itu lebih santai. Yang C, karya ilmiah dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Nah, tadi yang tadi Ibu sebutkan ya, koran, majalah. Tapi kalau kita lihat sekarang, koran, majalah itu kan sudah tidak terlalu uh, ini ya, tidak terlalu populer. Justru lebih populernya tuh kalian baca artikel itu di Google, Google. Atau mungkin kalian lebih senang baca di Instagram. Atau mungkin di TikTok. Itu juga rata-rata biasanya, itu juga artikel, itu juga karya ilmiah, tapi dikemasnya dengan video yang lebih menarik untuk dibaca, karena ya begitulah, orang Indonesia itu kan suka malas membaca. Jadi media seperti TikTok, YouTube, ataupun Instagram, tapi Instagram masih dibaca ya, itu lebih efektif untuk menyalurkan informasi atau karya ilmiah kalian. Mungkin nanti kita akan coba dengan hal seperti itu, tapi Ibu akan lebih banyak menjelaskan dari segi strukturnya dulu, dan kalian harus membuat karya ilmiah itu. Kenapa? Karena ini penting buat kalian, dan ini buat masa depan kalian juga. Itu. Yang D, disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami.
karena dia bisa di majalah dan atau di koran atau di media digital dan tidak banyak halamannya, itu lebih disukai banyak orang untuk dibaca. Kalau kalian baca cara menanggulangi stres, depresi, dan lain sebagainya, itu akan lebih efektif kalau kalian bacanya dikit kan, langsung ke poin-poin. Oh, yang pertama, tidurnya harus cukup. Kedua, nggak overthinking atau nggak banyak pikiran. Ketiga, itu kan lebih cepat daripada kalian harus baca berlembar-lembar halaman untuk menemukan cara mengatasi stres. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Ingat, karya ilmiah, bukan fiksi. Fiksi itu imajinatif, kalau ilmiah itu non-imajinasi atau fakta. Jadi yang sudah benar-benar terjadi atau terjadi di realitanya. Sekarang kita masuk ke semi formal. Contohnya adalah makalah. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas, kalau kalian punya makalah di rumah bisa dilihat, pertama halaman judul, kata pengantar, daftar isi pasti ada, pendahuluan, hasil ke pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Ini adalah karya ilmiah yang setingkat lebih mudah dibandingkan populer. Ini biasanya kalian membuat ini kalau ada remedial, kalau kalian nggak ikut pergi karya wisata itu atau renang atau apa, pasti kalian buat karya ilmiah yang semi formal, dan biasanya pembahasannya itu kalian copy paste atau dicontek atau dicontek dari internet, dan ibu itu tidak mau kalian begitu lagi. Setelah belajar dengan ibu, nanti ibu akan ajarkan bagaimana cara mengutip atau mengambil informasi dari internet dengan baik dan benar. Lalu ada daftar pustaka. Ini mungkin kalian kalau daftar pustaka copy paste doang mungkin ya sama. Tapi nanti ibu akan ajarkan bagaimana menyusun daftar pustaka yang baik dan benar. Untuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Itu kan tadi sudah dicontohkan ya, contohnya makalah. Yang ketiga adalah formal. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal sebagai berikut. Jadi, contohnya itu ada skripsi, tesis, disertasi. Um, Kalau kalian mau melakukan penelitian yang dibiayai oleh pemerintah, biasanya strukturnya seperti ini. Ya, yang pertama ada judul, pasti. Di populer juga ada judul ya. Nah, ada judul, terus ada tim pembimbing. Jadi, kalau bentuknya formal itu, kalian melakukan penelitian dengan khusus, dan kalian nanti akan dibimbing oleh ahli-ahli tertentu. Kalau zaman ibu, berarti ibu dibimbing oleh dosen atau bahasanya guru di universitas gitu. Jadi ada tim pembimbing, nanti minta tanda tangan dulu apakah disetujui ataupun tidaknya karya ilmiah itu, atau sudah melewati apa ya namanya tuh, persetujuan dan sudah dicek oleh guru atau dosen tersebut. Yang ketiga ada kata pengantar biasa. Yang keempat ada abstrak. Abstrak itu rangkuman dari satu isi karya ilmiah formal. Itu. Lalu kelima ada daftar isi seperti biasa. Bab yang keenam atau bab pendahuluan, isinya tidak jauh berbeda dengan proposal, ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada bab telah kepustakaan atau perangkat teoretis. Jadi isinya itu teori-teori yang berhubungan dengan judul makalah atau karya ilmiah kalian. Misalnya kalau kalian bahas tentang virus corona, berarti kalian harus cari teori tentang virus. Virus itu apa? Harus berdasarkan dari buku atau dari para ahli gitu kan. Terus corona itu apa? Itu juga sama dipaparkan atau dijelaskan dalam bab telah kepustakaan. Nomor 8 ada bab metode penelitian. Jadi kalau karya ilmiah formal itu pasti kalian harus membuat penelitian. Dan sebelum kalian membuat penelitian kan kalian ada proposal. Di proposal juga kan ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini apa nih? Kan metode penelitian itu terbagi menjadi dua. Ada yang kualitatif dan kuantitatif.
Ibu harap kalian nanti kalau merangkum bisa mencatat hal ini ya, karena ini sangat penting. Kalau kualitatif, atau kita mulai dari kuantitatif. Kalau kuantitatif itu berbentuk seperti metode yang berhubungan dengan penelitian-penelitian sains yang ada, sosial juga bisa sih sebenarnya. Ada angka-angkanya, itu metodenya kuantitatif. Misalnya kalian mau uh, menghitung jumlah pengangguran di Indonesia dengan berdasarkan media sosial. Berarti kalian bisa menggunakan kuantitatif karena kalian akan mencari data yang berupa angka. Misalnya, ternyata orang yang pengangguran itu bisa terlihat dari pemakaian media sosial yang sering daripada yang bekerja. Bisa jumlahnya berapa persentasenya, kalian bisa cari datanya, bisa menjelaskan. Tapi kalau yang kedua kualitatif itu kalian biasanya sosial. Jadi misalnya menggambarkan bagaimana dampak, misalkan judulnya dampak dari bermain game online. Nah, kalian bisa menggambarkan orang yang sedang bermain game online, dampaknya itu seperti apa dalam kehidupannya. 1 hari full, itu bisa. Itu metode penelitian. Sebenarnya kalau kalian buat proposal, kemarin Ibu kenapa buat proposalnya kegiatan, karena takutnya kalian keberatan ketika membuat proposal yang penelitian. Tapi ya tidak apa-apa kan sebenarnya ya, harusnya juga dibuat karena kan nanti biar lebih mudah di karya ilmiah. Nah, biasanya kalau di tahun sebelumnya Ibu meminta anak-anak Ibu untuk membuat uh, proposal penelitian, jadi ketika karya ilmiah itu kalian tinggal copy paste dari proposalnya. Kita lanjut. Yang ke-9 itu bab pembahasan hasil penelitian, baru dibahas hasil penelitian kalian tuh gimana. Oh, ternyata setelah saya mengamati si A, ketika bermain game itu, dia tuh lupa makan. Itu bisa ditulis dalam hasil penelitiannya. Yang tentunya harus berdasarkan dengan teori-teori yang di bab telaah kepustakaan. Yang ke-10, bab simpulan, baru disimpulkan hasilnya gimana. 11 daftar pustaka, 12 tampilan film kalau ada foto, terus juga misalnya video, ataupun data-data wawancara, itu silakan. Yang ke-13 ada riwayat hidup. Jadi kalian nanti pasang foto kalian berukuran persegi, terus nanti kalian menceritakan riwayat hidup kalian, tapi nggak banyak, cuma kurang lebih 500 sampai 800 kata. Misalnya, penulis bernama Intan Sofia Putri Eka Wiyarsa, lahir di Bandung 7 Maret 1996. Nah, itu. Dilanjutkan riwayat pendidikannya, TK Asalam, SD Cibadeut 4, SMA Negeri 17 Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, itu dijelaskan dengan baik ya, tidak dirinci tapi dijelaskan. Gitu. Nah, itu pembahasan tentang karya ilmiah di bab karya ilmiah ini. Ini bagian pertama, bagian keduanya nanti Ibu akan buat lagi videonya dan juga kalian bisa menontonnya di YouTube. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik materi pada hari ini. Jangan lupa dirangkum ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen dengan hadir nama kalian dan kelas kalian, dan jangan lupa subscribe karena subscribe kalian itu sangat membantu bagi ibu untuk berkreasi lagi dalam YouTube ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!